Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi seputaran tentang penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5. Mudah-mudahan video singkat saya pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, untuk tahun pelajaran 2024-2025, panduan yang kita pakai untuk P5 itu yang edisi revisi tahun 2024 ini ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum memilikinya, nanti bisa Bapak Ibu download melalui link yang saya sematkan di deskripsi video atau keterangan video. Sebelum kita lanjut mengupas isi panduan ini, ada beberapa kekeliruan tentang memahami P5 selama ini. Yang pertama, alur pembelajaran P5 dimulai dari menentukan apa yang akan kita buat. Jadi kita akan membuat karya ini. Jadi alur P5-nya berawal dari apa yang akan kita buat. Nah, ini satu. Nanti yang kita bahas ini seiring jalannya slide ini insya Allah akan terjawab sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran P5 bisa diselesaikan dalam durasi waktu pendek 1-2 JP atau 1 hari selesai. P5 tuh ngapain pula banyak-banyak waktu, menghabis-habiskan waktu saja. 1 hari selesai itu, 1 jam 2 jam selesai itu. Kan hanya membuat proyek saja. Nah, itu ada pemahaman. P5 dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. P5 tuh ya guru mata pelajaran sendiri yang membuatnya. PJOK ya silakan dibuat pula sendiri. Yang agama silakan buat pula sendiri. Yang guru kelas silakan buat pula sendiri. Yang guru kelas untuk IPAS dia membuat untuk IPAS pula. Nah, jadi ada yang pemahaman seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, penilaian P5 tergantung pada produk yang dihasilkan siswa. Apa yang dihasilkan siswa bagus atau tidak? Produk yang dihasilkan siswa itulah nilai P5 siswa. Ada juga yang menganggap P5 itu seperti ini. Kemudian, proyek P5 atau produk yang dihasilkan siswa dalam satu kelas itu sama. Jadi, kita besok membuat karya ini, semuanya harus menyelesaikan ini dengan baik dan paling bagus. Itu ada yang memahami seperti itu P5-nya ya Bapak Ibu. Sebenarnya tujuan dari P5 itu adalah untuk menumbuhkan karakter murid, bukan untuk menghasilkan produk. Kemudian P5 itu tidak terkait dengan mata pelajaran apapun. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat dengan P5 adalah proyek lintas disiplin ilmu yang berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di sekitar lingkungan masing-masing. Jadi, proyek P5 itu bukan diawali dari apa yang akan kita buat, tetapi apa yang kita butuhkan. Apa masalah yang kita hadapi, apa yang perlu kita selesaikan dari lingkungan masing-masing. Jadi berawal dari kebutuhan masyarakat atau permasalahan yang ada di masyarakat ya Bapak Ibu. Proyek P5 itu bukan terkait dengan mata pelajaran, tapi proyek lintas disiplin ilmu. Jadi harus Bapak Ibu bedakan lintas disiplin ilmu dengan terkait dengan satu mata pelajaran atau suatu mata pelajaran. Ini ada dalam panduan P5 halaman 4 ya Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk mendekatkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan harus kontekstual dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Dan berfokus untuk melihat proses. Jadi ini bukan kata saya ya Bapak Ibu, tapi kata panduan P5. Itu ada di halaman 4. Jadi P5 itu hanya kolaboratif lintas disiplin ilmu. Penyusunannya dia terpisah dari intrakurikuler. Tetapi di dalam penerapannya ada unsur-unsur ilmu lain di dalamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya Bapak Ibu ini, yang dalam kotak biru ini,
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Sementara pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan pencapaian pembelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak menggantikan pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran atau intrakurikuler. Nah, jadi di sini sudah terjawab yang tadi ya Bapak Ibu. P5 itu tidak terkait mata pelajaran. Jika Bapak Ibu mata pelajaran membuat proyek-proyek sendiri, itu bukan P5 namanya Bapak Ibu. Tetapi itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi walaupun kita sudah membuat P5, pembelajaran berbasis proyek tetap ada di setiap mata pelajaran. Yang IPAS membuat proyeknya sendiri, berarti itu namanya bukan P5 tapi proyek, tetapi pembelajaran berbasis proyek. Umpamanya IPAS membuat karya tentang proses pencernaan umpamanya, berarti itu bukan P5 Bapak Ibu, tapi itu hanyalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu insya Allah sangat mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah jelas antara pembelajaran berbasis proyek dengan P5. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Bagaimana kita merancang dan mengembangkan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk tim pelaksanaan proyek. Jadi yang pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah buat timnya. Jadi pelaksanaan P5 itu bukan hanya guru kelas saja Bapak Ibu. Jangan dibebankan hanya kepada guru kelas saja. Semua guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran terlibat dalam sebuah tim ini, atau sudah terlibat dalam tim P5 ini, sehingga tidak akan ada yang berkecil hati terhadap pelajaran atau penerapan P5 ini. Kalau hanya dibebankan kepada guru kelas, nanti guru kelasnya yang berkecil hati, karena jam untuk P5 ini kan diambil dari setiap mata pelajaran. Sekitar 25% dari setiap mata pelajaran diambil untuk pembelajaran P5. Jika yang masuk hanya guru kelas, maka akan kuranglah jam masuknya guru-guru bidang studi. Makanya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang pertama kali yang harus dilakukan adalah pembentukan tim atau membentuk tim P5-nya. Sehingga jika ini sudah dilakukan dalam bentuk tim, maka tidak akan ada gurunya bertambah jamnya atau berkurangnya jamnya gara-gara adanya P5. Jadi semuanya sama ya Bapak Ibu. Yang tadinya dikurangi kemudian dia masuk ke P5. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan. Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu itu sekarang sudah berada di tahap mana? Tahap awal kah atau sudah tahap mahir? Nanti akan kita bahas untuk tahapan-tahapan ini ya Bapak Ibu. Setelah menentukan tahapan kesiapan satuan pendidikan, barulah Bapak Ibu menentukan dimensi, menentukan tema, dan menentukan alokasi waktu P5-nya. Jadi yang ditentukan pertama kali dulu adalah dimensi, tema, dan alokasi waktu. Produknya belum ada di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, barulah Bapak Ibu mulai menyusun modul P5-nya. Baru setelah ditentukan dimensi, tema, dan alokasi waktunya, barulah Bapak Ibu menyusun modul P5-nya. Nah, setelah susun modul, maka bisa Bapak Ibu lanjut melaksanakan P5-nya. Oke, ini cara menyusun tim itu. Yang pertama, Bapak Ibu menunjuk satu orang koordinator P5, baik wakil kepala sekolah ataupun guru. Kemudian jika mencukupi, Bapak Ibu membentuk lagi koordinator per level kelas atau level PASE jika guru Bapak Ibu banyak atau banyak kelasnya. Tunjuk satu koordinator umumnya, kemudian tunjuk lagi satu koordinator per PASE atau per kelasnya. Kemudian barulah Bapak Ibu tentukan fasilitatornya. Yang tidak termasuk ke koordinator, masukkan ke fasilitatornya. Jadi semua guru terlibat Bapak Ibu. Ada yang jadi koordinator umum atau koordinator P5, ada yang menjadi koordinator per PASE atau koordinator per kelas,
ada yang jadi fasilitator di kelas. Jadi semuanya terlibat aktif dalam P5. Sehingga kalau sudah dibentuk tim seperti ini, maka tidak akan ada lagi yang berkecil hati. Semua jamnya sama, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Masalah kesiapan satuan pendidikan tadi ini deh Bapak Ibu, ada tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap mahir. Yang pertama, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Jika kurang dari 50%, berarti Bapak Ibu masuk ke tahap awal. Lebih atau sama dari 50%, kemudian apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di sekolah? Jika belum menjadi kebiasaan, berarti masih tahap awal Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah kebiasaan di sekolah, apakah proyeknya sudah terjadi lintas disiplin ilmu? Jika belum, berarti Bapak Ibu masih tahap berkembang namanya. Jika sudah, apakah sekolah Bapak Ibu memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan berbasis proyek? Jika belum punya, berarti Bapak Ibu masih tahap berkembang. Jika sudah punya, berarti Bapak Ibu masuk ke tahap siap. Apakah sudah ada keterlibatan mitra? Jika tidak ada keterlibatan mitra, Bapak Ibu tetap dinamakan dengan tahap siap. Jika sudah ada pelibatan mitra, berarti Bapak Ibu sudah masuk ke tahap mahir. Jadi ini yang dimaksud dengan kesiapan satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Apa gunanya kita memetakan tahapan kesiapan satuan pendidikan ini? Untuk menentukan ini ya Bapak Ibu. Pemilihan tema, jika Bapak Ibu tahap awal, tim menentukan tema yang sama untuk semua jenjang. Jika Bapak Ibu tahap awal. Kemudian pengembangan tema, jika Bapak Ibu tahap awal, tim menentukan isu yang sama untuk setiap tema di semua tingkat kelas atau paralel. Kemudian penentuan topik, jika Bapak Ibu masih tahap awal, tim menentukan topik proyek profil yang akan dipelajari peserta didik. Nah, kalau Bapak Ibu di tahap mahir, untuk penentuan topik ini peserta didik mendiskusikan tema dan topik sesuai dengan minat peserta didik. Jadi itu bedanya ya Bapak Ibu. Kalau di tahap awal timnya yang menentukan, kemudian kalau di tahap mahir sudah peserta didik yang menentukan. Nah, itu ada beberapa perbedaannya. Kemudian, jika Bapak Ibu tahap awal, maka Bapak Ibu akan boleh menggunakan modul project yang disediakan di platform Merdeka Mengajar. Jika sekolah Bapak Ibu masih di tahap awal tadi kondisinya sesuai dengan identifikasi ini ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu boleh menggunakan modul project yang disediakan di PMM. Jika sudah tahap mahir, maka Bapak Ibu akan mengembangkan project sesuai dengan tema dan pembelajaran yang bermakna. Jadi sudah mengembangkan sendiri. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut ke jam P5 atau jam project untuk semua jenjang. Ini ada jamnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga cara membagi jam dan jumlah jam per tahunnya untuk P5. Ini ada dijelaskan di sini. Untuk penjelasan yang berikutnya ini, masalah jam, masalah penerapan, dan masalah aktivitas dan modulnya, insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Ini video ini kayaknya sudah terlalu panjang ya Bapak Ibu. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini untuk masalah P5. Insya Allah untuk masalah P5 berikutnya, dan baik tentang cara mengatur jadwalnya, cara membagi jamnya, berapa jam P5 itu per minggu, berapa jam per tahun, kemudian seperti apa modulnya, seperti apa kegiatannya, insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Itu saja informasi singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.